Aktivitas vulkanik pun terus meningkat ya pasca erupsi Minggu 3 November 2024 dini hari lalu. Dan pendengar, tentunya banyak ya terjadi dampak dari erupsi Gunung Lewotobi ini, sehingga Ikatan Dokter Indonesia Cabang Sika ya melakukan bakti sosial terkait dengan hal ini ya, yaitu beberapa tempat lokasi pengungsian di pengungsian Lewotobi. Dan di ujung telepon pendengar, terkait dengan hal ini kita akan wawancara bersama Dr. Tedius Watu, SPM, Ketua ID Cabang Sika. Selamat pagi, Dr. Tedius. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar pagi hari ini? Ya, kabar baik. Sehat? Selamat pagi, Ibu. Iya, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Baik, ya. Oke, luar biasa. Apa kabar Sika pagi hari ini cuacanya, Pak Dokter? Pagi hari ini dia sedikit mendung dengan abu tipis. Dengan abu tipis ya. Oke. Ya. Baik, ini terkait dengan ID Cabang Sika ya, lakukan bakti sosial di lokasi pengungsian Lewotobi, begitu ya Pak Dokter ya. Oke, kira-kira apa nih yang dilakukan ID Cabang Sika dan sesuai pantauan ya warga setempat ya, situasi atau kondisinya seperti apa dampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki ini, Pak Dokter? Baik, terima kasih. Selamat pagi buat pemirsa RRI ND. Ini merupakan sebuah kegiatan sosial, inisiatif dari teman-teman ID Sika untuk membantu masyarakat yang berdampak, terutama pengungsi dari Bapak Ibu mereka yang dari Flores Timur, khususnya di daerah Boru ke sini. Kita melakukan sudah 2 kali pengobatan massal bakti sosial dengan membawa banyak dokter umum dan dokter spesialis untuk langsung ke beberapa titik. Pertama, tanggal 6 November itu kami ada 18 dokter umum dan dokter spesialis melayani 2 tempat. Itu adalah di Desa Kringa, di gerejanya itu ada 62 pasien, kemudian yang di SDK Hikong itu ada 120 pasien. Lalu kami melakukan bakti sosial tahap berikutnya di tanggal 10 ya, bertepatan dengan Hari Pahlawan. Teman-teman mengajak kami kembali ke sana untuk memberikan pelayanan. Ini tempat pengungsinya bertambah menjadi 3. Satunya di Desa Kringa, satunya di SDK Hikong, dan satunya di Desa Pruda. Total pasien yang terakhir adalah 453. Lalu dampak kesehatan yang terjadi dari abu vulkanik ini, yang pertama masih sekitar infeksi saluran pernapasan atas dan sakit kulit yang terbanyak. Sementara kesehatan lain yang dikeluhkan adalah masyarakat yang sebelumnya sudah mengalami darah tinggi, terus DM, terus ya, Pak Dokter. Oke, baik, pendengar Pro 1, kita kembali mencoba ya menghubungi dokter untuk Dokter ya Tedius Watu, SPM, Ketua ID Cabang Sika. Oke, Pak Dokter silakan lanjut. Baik, dan sekarang di hari Minggu kemarin sekitar jam 2, para pengungsi ini direlokasi kembali ke Flotim karena di desa yang mereka dijadikan posko ini juga debunya semakin tebal. Jadi memang dari segi kesehatannya tidak layak untuk menjadi tempat pengungsi. Saat ini mereka semua di Flotim, sementara kami punya masyarakat di Kabupaten Sika, khususnya di desa-desa yang berada di perbatasan itu juga mengalami dampak. Jadi mungkin kami akan melakukan kegiatan selanjutnya, tapi menunggu informasi dari teman-teman yang ada di lapangan.
kebetulan kami punya dokter ID Sika, ada di dokter perbatasan itu ada satu puskesmas Boganatar dan satu dokter lapangan dari Lanal, dokter Gregorius. Jadi kami selalu berkoordinasi dengan teman-teman apakah tim ID dokter untuk turun ke lapangan saat ini, besok, atau selanjutnya. Ya, mungkin segitu dulu. Ya, Pak Dokter, berapa personil dokter yang diturunkan selama 2 hari kegiatan? Hari pertama kami ada 17 dokter. Hari kedua, tanggal 10 itu kami ada jumlah 47 dokter. Oke. Dan selama melakukan 2 hari kegiatan ini, dampak dari abu vulkanik ini itu hanya ISPA dengan penyakit kulit begitu, Pak Dokter? Pada umumnya seperti ini karena memang dia belum berdampak jangka panjangnya belum terlalu kelihatan. Jadi ini juga salah satu tujuan kami untuk bisa mencegah dampak abu vulkanik ini bagi kesehatan supaya jangan lebih berat. Jadi ini juga menjadi salah satu tujuan kami sebelumnya. Jadi jangan sampai muncul lagi diare atau dengan cuaca yang sudah ada pancaroba di bulan-bulan November ini. Kalau dia muncul lagi hal-hal yang lain kan dia akan lebih berat penanganannya, Dok. Ya, sudah diberikan resep obat yang pastinya, Pak Dokter, ya? Ya, betul. Kebetulan kami bawa dengan dokter-dokter spesialis, jadi resep obatnya dari teman-teman dokter-dokter spesialis. Mungkin juga dibawa dengan dokter psikolog? Kebetulan juga kami tidak mengajak teman-teman psikolog, tapi kami ada dokter jiwa, spesialis jiwa. Jadi teman-teman dokter spesialis jiwa ada 2 orang. Kemarin kami turun, kami bagi di 2 lokasi yang berbeda. Iya. Selama melakukan kegiatan ini, keluhan apa saja dari para pengungsi, Pak Dokter? Yang menjadi keluhan mereka adalah ketidaknyamanan bernapas, lalu kena dengan kondisi yang panas sekali, kita himbau untuk memakai masker juga menjadi tidak nyaman karena banyak keringat, banyak debu dan panas itu juga jadi himbau untuk memakai masker itu tidak semuanya, terutama anak-anak. Lalu mungkin makanan mereka ini kena di posko, jadi makanan yang bersifat basah itu sulit ditemukan seperti sayur dan daging-daging segar atau ikan. Iya. Dengan tempat tidur mereka, karena debunya itu masuk sampai di dalam kamar tidur, jadi memang sangat terganggu sekali. Iya, artinya sejauh ini baik-baik saja dan juga tidak baik saja begitu ya, Pak Dokter, ya? Ya, karena kita tidak tahu ini dia sampai kapan. Harapan kita dia baik-baik saja, jangan timbul masalah kesehatan yang lebih buruk itu. Iya. Kapan melakukan kegiatan ini lagi, Pak, bersama teman-teman? Sekarang kami ada rencana karena di Kabupaten Sika sendiri ada beberapa kecamatan yang sudah berdampak. Jadi mungkin kita akan fokuskan untuk mapping dulu kira-kira kecamatan mana yang kita bisa kunjungi. Jadi ada rencana untuk langsung di split beberapa tim untuk turun ke bawah masing-masing camat. Sementara saya juga bisa berkoordinasi dengan teman-teman ID Flores Timur dan Bapak Kepala Dinas Kesehatan Flores Timur, kira-kira di Flores Timur apa yang kami bisa bantu, nanti kami akan turun ke sana dengan tim lengkap. Oke, luar biasa. Baik, Pak Dokter, terakhir himbauan untuk masyarakat dan juga harapannya seperti apa terkait dengan erupsi dampak letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki ini, Pak? Baik, terima kasih. Halo, Pak Dokter. Ingin membantu. Dari himbauan dari kami bidang kesehatan, kami akan tetap support dengan cara pertama harus pakai masker. Yeah. Lalu yang kedua, kalau keluar rumah dan pulang ke rumah sebaiknya mandi bersih sebelum pegang anak-anak. Anak-anak seharusnya sebaiknya diberikan masker untuk mereka pakai. Lalu makanan minuman yang dari luar itu harus dicuci bersih sebelum dimasak atau diolah, supaya tidak menimbulkan penyakit-penyakit tambahan. Yang kita tahu bahwa ini debu, kalau misalnya semakin banyak kita hirup, dia akan menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas. Tapi kalau misalnya dia
terlalu banyak menumpuk di paru-paru, ya ada muncul satu istilah kedokteran yang namanya pneumokoniosis, artinya penumpukan bahan material yang banyak di paru-paru yang menyebabkan penyakit paru. Lalu yang berikut, kalau misalnya tertelan juga sama, dia akan, kalau misalnya sesuatu benda asing yang bisa masuk ke dalam perut yang terlalu lama juga dia akan mengganggu pencernaan. Jadi harapan kami bahwa kita tetap berkoordinasi supaya ada permasalahan di lapangan itu kita masing-masing dengan kita punya profesi, misalnya kami dari kesehatan langsung bisa ditangani supaya tidak terjadi hal-hal yang berdampak lebih buruk ke depannya. Iya. Baik, terima kasih Dr. Tidius Watu SPM atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRIND. Salam sehat dan sukses. Selamat pagi, salam sehat dan salam sukses. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami bersama Ketua ID Cabang Sika, Dr. Tidius Watu SPM terkait dengan Ikatan Dokter Indonesia ID Cabang Sika lakukan bakti sosial di lokasi pengungsian Lewotobi.